Iya, iya keluar. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini tanggal 10 Agustus 2020 kita masuk ke pekan ketiga ya, kita aktif belajar. Jadi sekarang mapel bahan galian materinya masih sama, yaitu K3 dalam industri bahan galian. Di mana kan K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kalian sudah ini kan sudah catat semua materinya? Sudah, Pak. Sudah dicatat semua ya? Sudah, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, ada enggak pertanyaan? Atau ada enggak yang mau ditanyakan? Bahan galian, Pak. Materi yang kalian catat. Ini loh materi bahan galian kalau kau. Iya, bahan galian. Masa PKK kan sekarang bahan galian. Emang Lailia ini kayak apa aja? Apa sih kamu kata? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap sudah ini semua ya, sudah mengerti. Jadi kita sudah akhiri aja kelas virtualnya. Pak, kalau ditanya ngerti atau enggaknya, Pak, sebenarnya kita susah mengerti, Pak. Soalnya online kayak gini. Iya, kan artinya dicatat. Kan kalian sudah catat, ya kan? Sidal ini ya suaranya. Tuh, kan dibuka. Halo? Ya, Pak. Tadi suaranya Sidal ya? Kita, Pak. Siapa sih yang ngomong tadi tuh susah nggaknya? Kalista, Pak. Oh, Kalista. Ya. Enggak, maksudnya kan kalian sudah catat, setidaknya kalian itu sudah pelajari, baca-baca. Jadi harapannya Bapak itu begitu, kalian mencatat, habis mencatat, kalian pelajari. Habis dipelajari, jika lo ada hal yang kurang dimengerti atau yang mau ditanyakan, bisa ditanya. Kayak gitu sih. Ya memang sih kalau dipilih enakan mana, ketemu langsung atau belajar online, pasti enakan kalau langsung tatap muka. Tapi ada info sih saya dapat, Kutai Timur itu masuk zona kuning. Jadi nanti sudah bisa mengadakan tatap muka di sekolah. Asik sekolah. Ya. Sekolah. Kutai Timur itu masuk salah satu dari 163 kota kabupaten yang diizinkan untuk melakukan aktivitas di sekolah. Tinggal kita tunggu surat edarannya lagi. Kapan dimulai. Atau kalian chat pertanyaan ya, kalau kalian ada unek-unek atau ada yang ingin ditanyakan, kalian chat aja di kolom chat ya. Ya, Pak. Ini baru 21 orang. Tidak ada yang mau bertanya kan? Tidak ada ya? Tidak ada ya, jadi saya coba lanjut lagi, jelaskan sedikit. Jadi di mana pada mata pelajaran ini, itu saya ulangi lagi penjelasannya, bahwa setiap kali kita memasuki area tambang atau area pekerjaan, dalam hal ini tambang ya, bahan galian, maka hal yang perlu dan pertama kali diperhatikan itu adalah masalah safety first. Jadi masalah keselamatan ya, masalah keselamatan dan kesehatannya kita selama di tambang. Ketika terjadi kecelakaan, paling dominan atau mayoritas itu diakibatkan oleh manusianya itu sendiri, sehingga kita sebagai manusia, sebagai orang yang memasuki area tambang, baik sebagai pekerja maupun sebagai
pengunjung, maka harus memperhatikan aturan-aturan atau rambu-rambu yang perlu kita taati selama kita berada di area kerja atau area pertambangan. Saya lanjut kemarin. Jadi salah satu di bidang K3 ini itu salah satu pencegahannya ya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khusus di bidang keselamatan kerja itu sebagaimana yang kalian sudah catat, ya itu tadi pedomannya itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984. Di mana isi pokok dari undang-undang tersebut ya diantaranya itu mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian memadamkan kebakaran, bahaya peledakan, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, dan seterusnya. Tinggal kalian lihat lagi di catatannya yang di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Halo, kalau bisa ininya ya videonya diaktifkan, suaranya kalau memang tidak berisik diaktifkan ya, supaya kalian bisa langsung merespon. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo Cipran, tidak pakai seragam. Lanjut, Pak. Tunggu Ya, Pak, Jipran mau pakai seragam. Kalau kalian tidak ada suara kayak saya orang bodoh-bodoh le. Kayak ngomong sendiri. Yang ngomong sudah saya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, ada yang ada yang respon. Kita masuk lagi ke kecelakaan kerja bidang kebakaran yang kalian kan tinggal dibaca di situ. Sudah dicatat kan? Siap, sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, ada enggak yang mau ditanyakan di situ? Nggak ada, jelas berarti ya. Iya, Pak. Iya. Ya ikhlasnya. Ikhlas, Pak. Satu, Pak. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, yaitu yang perlu saya garis bawahi ya, usaha pencegahan bahaya kebakaran itu diantaranya yaitu kita melakukan upaya atau tindakan ya untuk menangani bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi untuk menghindari terjadinya kebakaran kan yang paling utama itu kita perhatikan bahannya ya kan, penanganan bahan tersebut. Kita bahan yang mudah terbakar ini untuk amannya, untuk safety-nya kita harus apain? Usaha pencegahannya itu yaitu yang pertama itu ya penyimpanan. Jadi sebisa mungkin yang pertama kan penyimpanan. Jadi sebisa mungkin bahan-bahan yang mudah terbakar itu kita simpan di tempat yang tidak memungkinkan bahan tersebut terbakar. Jadi harus sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian tindak usaha kedua itu yaitu pengolahan. Nah, yang ketiga itu menyediakan sumber-sumber awal mula kebakaran. Kemudian ya, berarti itu tiga aja. Yang pertama penyimpanannya sama pengolahannya sama
menyediakan sumber-sumber awal mula kebakaran. Maksudnya ini menyediakan sumber-sumber awal mula kebakaran kayak gimana sih? Ada yang bisa jawab, Kang? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau komentar nggak yang itu tadi? Menyediakan sumber-sumber awal mula kebakaran. Awal mula kebakaran. Ya, menyediakan sumber-sumber awal mula kebakaran itu kayaknya maksudnya kayak gimana itu? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Nah, jadi contohnya seperti ini. Contohnya misalkan di dapur, ya kan? Contohnya misalkan di dapur. Di dapur kan ada kompor, ya kan? Ya. Kemudian kalau kira-kira kalau kita naruh bensin di dekat kompor yang menyala, kira-kira safety enggak? Enggak. Iya. Tidak, Pak. Ya kayak gitu. Terus contohnya di gudang, ya kan? Di gudang Iya. ada aliran listrik. Di gudang itu tempat penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar. Itu sudah aman, sudah maksudnya gudangnya itu penyimpanannya itu sudah aman, ya kan? Nah, kemudian ternyata di situ ada aliran listrik. Aliran listrik itu korslet. Kalau kita biarkan, maksudnya tahu kan korslet? Iya, tahu, Pak. Kemudian kalau kita biarkan terus-menerus korslet itu tindakan aman atau tidak? Tidak. Ini kenapa ketawa terus sih, Putri? Itu aman atau tidak? Tidak, Pak. Ya, yang seperti itu berarti supaya aman kita ini yang korslet tadi itu kita perbaiki. Kalian kenapa sih ketawa? Siapa yang ketawa, Pak? Banyak loh, kayak ada yang gitu. Apa ketawa, Pak? Pak ganteng. Ya, Pak, beda hari ini. Bapak terlalu ganteng. Ya. Kita lanjut ya. Jadi apapun itu yang memungkinkan bisa jadi awal mulanya terjadi kebakaran itu sebisa mungkin bisa diatasi. Misalkan contoh lagi, misalkan gudang penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar itu tidak ada ventilasinya. Tahu ventilasi kan? Ventilasi, tahu enggak ventilasi? Tahu, Pak. Ya, sirkulasi udara kan? Nah, misalkan gudang tersebut kita jadikan tempat penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Kemudian gudang tersebut itu tidak ada ventilasinya, sehingga otomatis sirkulasi udaranya di situ kan jelek, ya kan? Ya. Ketika sirkulasi udara tidak bagus, maka mengakibatkan gudang itu akan panas, ya kan? Ketika gudang tersebut panas, otomatis akan mengakibatkan bahan yang mudah terbakar itu akan bereaksi. Sehingga apa? Terjadilah kebakaran. Walaupun mungkin kita sudah penyimpanannya sudah bagus, tempatnya sudah bagus kan, kemudian pengolahannya juga sudah bagus, tetapi ketika kita taruh karena alasan ventilasi yang jelek tadi itu, gara-gara ventilasi yang jelek itu tadi, maka bisa mengakibatkan kebakaran. Ini kurang lebih seperti itu ya.
Siap, Pak. Ya, Pak. Kalau terus ada enggak yang mau bertanya? Saya enggak bisa, maksudnya saya enggak tahu kalian tidak pahamnya di mana atau pahamnya di mana kalau kalian tidak ada yang bertanya ya. Kan kalian sudah catat, kalian kan sudah catat di bukunya. Minimal, oh ini apa sih maksudnya kayak gitu. Jadi kita bisa perjelas. Kalau saya tahu ya dijawab, kalau enggak tahu saya tampung dulu. Nanti saya cari dulu jawabannya. Kita cari sama-sama. Di sini baru 29 orang ya. 29 akun dari 64. Berarti belum setengahnya. Tapi di sini ada berapa orang di sini? Medisa sama siapa Medisa? Sama Siti Nurhasisa, Pak. Ya, Siti Nurhasisa. Coba Siti korosif. Ini bagus. Siapa sih ini? Reconnect. Korosif apa itu, Pak? Korosif itu kalian pernah lihat enggak? Pak. Besi karatan. Pernah. Pernah lihat. Ya itu sudah korosif itu. Itu sudah yang dinamakan korosif. Jadi dia apa ya istilahnya? Fe-nya itu mengalami pelapukan. Jadi bahan-bahan logam yang terkandung itu mengalami pelapukan atau karatan. Itulah yang dinamakan korosif. Ya, kalau saya cuma kasih contoh aja ya supaya kalian paham. Oh itu ya maksudnya korosif. Jadi ketika ada suatu alat atau benda yang karatan, nah itulah yang dinamakan korosif. Ya. Ya, Pak. Siapa yang bertanya? Siapa ini? Reconnect. Siapa Reconnect? Anta, Pak. Coba anunya diaktifkan. Anta, Pak. Anta. Oh, Anta. Anta itu, Pak. Anta. Gimana Anta? Paham, Kak? Tapi kenapa bahan korosif masuk di bahan berbahaya, Pak? Coba kita baca ya. Di sini. Mana sih? Mana kata di sini kan kalau kita baca penjelasannya di sini penyimpanan termasuk lokasi dan desain gudang alat maupun bahan pengepakan bahan yang mudah terbakar pemisahan bahan menurut cirinya mudah terbakar meledak korosif beracun. Jadi gini bukan masuk ke masuk ke mana masuk ke bahan berbahaya. Kenapa? Oh, tapi kenapa bahan korosif masuk di bahan berbahaya? Iya berbahaya kalau misalkan kalau cairan kimia itu yang paling ini HCl. Tahu nggak HCl? HCl, nah itu juga salah satu bahan yang bisa mengakibatkan korosif. Kenapa berbahaya? Ya berbahaya kalau bisa kena begini besi aja kalau dia kena besi itu kalau dia mengandung Fe ya pasti besi ya. Kalau dia kena bahan yang korosif pasti dia akan melepuh, akan karatan. Kalau dia karatan berarti dia lambat laun akan cepat rusak. Makanya itu ketika penyimpanannya itu harus disesuaikan dengan penggolongannya. Apakah bahan ini mudah meledak atau bahan ini beracun, bahan ini korosif dan sebagainya. Itu harus disimpan sesuai dengan penggolongannya. Kan ketika kalian simpan
tidak sesuai dengan penggolongannya, ya itu akan berbahaya. Karena apa? Karena setiap penggolongan itu penanganannya pun akan berbeda. Misalnya penggolongan bahan mudah terbakar dengan bahan yang beracun kan pasti beda. Seperti itu, makanya kita perlu harus golongkan. Begini, berbahaya bukan berarti ini ya, berbahaya maksudnya berarti kita ada penanganan khusus. Kita tidak boleh sentuh dengan tangan, maksudnya dengan tanpa alat pelindung diri kayak gitu. Jelas berbahaya ya, antikorosif itu. Oke, Pak. Coba kamu kira-kira kalau saya suruh pegang HCl dengan tangan telanjang, kamu mau enggak pegang? Enggak. Iya, kan berbahaya karena bisa mengakibatkan kulit terbakar, melepuh, ya. Jadi Ya, kalau Pak. kita pegang bahan yang korosif, ya harus ada alat pelindung diri. Makanya itu tadi, biasanya di perusahaan itu setiap bahan-bahan itu ada kodenya tersendiri. Nah, itu kan ada di slide kan juga. Siapa? Nah, jadi ini penting ini anunya, lambangnya. Ini coba ya, saya share slide. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Nah, jadi di sini ketika kita memasuki suatu tempat, misalkan pertambangan, dan ada suatu bahan atau tempat penyimpanan bahan, pasti dia, jika berbahaya, pasti dia akan ditempelin logo. Nah, makanya kalau ketika kalian lihat logo ini, oh ini bahan, anggaplah yang ini akan, oh ini bahan eksplosif, berarti bahannya mudah meledak, ya kan? Meledak. Mudah meledak. Kalau oh ini bahan oksidasi itu bahan mudah terbakar ya. Oh ini bahan gampang terbakar, kayak gitu. Ketika kalian, oh ini, oh mengoksidasi, ini ada, tapi hampir sama sih sebenarnya. Kalau oksidasi ini, dia oksidasi itu dia kayak gas, jadi dia bisa mengandung oksigen. Jadi dia kayak apa ya? Ya gas sih. Misal kayak api, kayak gitu. Kalau bahan mudah terbakar, kalau dikasih api, dia gampang terbakar. Dan seterusnya. Di sini bahan yang mudah terbakar, ya sih salah satunya juga bahan bakar gas. Kalau oksidasi hampir sama kayaknya. Cuma anunya aja. Oh, dia asam sulfat, asam nitrat yang dapat menyebabkan pembakaran jika bersentuhan dengan bahan organik. Sama. Jadi ini gampang mengundang kebakaran. Ini kalau oksidasi dia gampang terjadi, membuat sesuatu terbakar ya. Ya walaupun dia tidak maksudnya benda itu tidak mudah walaupun dia tidak mudah terbakar, ketika bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang oksidasi, maka bahan itu pun akan ikut terbakar. Jadi contohnya bahan oksidasi itu seperti di sini tuh asam nitrat sama asam
sulfat. Kalian belajar kimia kan? Iya enggak? Kalian belajar kimia kan? Iya, Pak. Nah, ini bahan korosif. Contohnya belerang oksida sama klor, anu juga korosif juga HCl, cuma memang tingkatannya. Bahan radioaktif. Jadi ketika kalian lihat tanda seperti ini berarti bahan radioaktif. Kalian pernah enggak dengar bahan unsur-unsur kimia yang termasuk ke dalam bahan radioaktif? Atau kalian pernah dengar enggak radioaktif itu apa? Sudah. Ini tadi yang kita mau tanyakan, Pak. Apa ya, Pak? Nah, Radioaktif. ya, pernah dengar enggak kata radioaktif? Kalian pernah dengar enggak nuklir? Pembangkit listrik tenaga nuklir sama senjata nuklir sama bom atom. Oh, pernah, Pak. Nah, itu sudah. Jadi salah satu yang digunakan itu adalah bahan-bahan radioaktif. Cuma memang sekarang itu sangat terbatas penggunaannya ya. Sangat terbatas penggunaannya. Kalau tujuan damai itu biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau tujuan pertahanan dan keamanan itu biasa dibuat senjata nuklir sama bom atom. Kan yang salah satu negara yang punya senjata nuklir itu ya itu Korea Utara. Biasa kan dengar Iran, Amerika. Jadi yang termasuk bahan-bahan radioaktif itu apa? Unsur kimianya ada enggak yang tahu? Apa ya, Pak? Apa ya kira-kira radioaktif itu? Di kimia itu apa ya? Ya ini kalau mati berarti waktunya habis ya. Kali kita masuk lagi. Oh iya, Pak. Karena ini 40 menit aja. HCl itu apa, Pak? Oh, Hakim. Tunggu dulu. Itu apa lagi yang bahan radioaktif? Bahan radioaktif. Hmm. Mikir. Coba kalian pikir. Uranium. Ya, uranium. Jadi yang paling sering dipakai itu adalah uranium. Jadi ada namanya uranium, itu yang paling umum kita dengar ya. Ya, itu yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian ada thorium, ada radium, yang umum, ya dan sebagainya. Nanti kalian tinggal cari di internet ya. Google. Ya di Google. Terus ini ada lagi pertanyaannya, Hafifi. HCl itu apa? Itu asam klorida. Jadi zat kimia ya. Jadi HCl itu kalau seorang geologis biasa kita bawa ke lapangan untuk mengetes kandungan karbonatnya. Ketika batuan itu jika batuan itu ditetesi HCl bereaksi, berarti batuannya mengandung karbonat. Ketika tidak bereaksi, berarti batuannya mengandung silika, batuan sedimen ya.
Ada yang tahu tidak ketika batuan sedimen itu diteteshi HCl bereaksi berarti kandungannya karbonat, berarti lingkungan pengendapannya itu di mana kalau bereaksi? Di laut dan Dangkal. ya, laut dangkal ya. Jadi itu salah satu manfaatnya ya, Kiki. Ketika untuk apa sih kita memberikan tetesan HCl kepada batuan? Supaya kita tahu kandungan karbonat sama silikanya. Mulai terjawab ya, itu yang kayak senyawa-senyawa kimia. Ya. Entah pintar, Pak. Iya. Semua pintar. Semua pintar, cuman ada yang rajin, ada yang last time ya, nggak ada yang malas ya, last time yang selalu nunda-nunda. Pintar, Pak. Sampingnya ada Google. Oh iya. Jadi kan kalian bisa buka Google, kalian ini. Jadi kalau misalkan ada penjelasan saya yang sekiranya mungkin dikoreksi, ya enggak apa-apa ya, dikoreksi aja. Jadi kita belajar sama-sama ya. Ada lagi enggak yang bertanya? Ya, ini bahan-bahan yang mudah terbakar tinggal dibaca ya di catatannya. Ada amonia, asetilin, aseton, benzin. Jadi yang palingan yang pernah kita lihat itu ya itu tadi bensin yang biasa kita lihat kan, bensin, minyak tanah, apalagi ya. CO2 sih pernah sih, karbon monoksida, hidrogen itu yang di dalam tabung itu ya, itu juga ada hidrogen itu, dia kayak berupa gas. Kemudian parafin itu kayak sejenis, kalian pernah lihat Malam, Pak, malam. Di lab yang warna ada lampu sumbu itu kalau memanasin ada yang kayak cairan-cairan warna ungu. Nah, itu parafin ya. Kalian di SMP-nya pernah masuk lab enggak? Sering, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Ada enggak kalian lihat kayak lampu-lampu sumbu untuk pemanasan? Ya seperti itulah ya, lampu sumbu itu. Nah, kita lanjut ke bahan yang mudah meledak ya. Jadi yang tadi udah terbakar, sekarang kita mudah meledak. Jadi di situ tinggal nanti dibaca lagi ya, faktor terjadinya ledakan sama klasifikasi bahan-bahan yang mudah meledak ya. Ada bahan kelas B, kelas A, kelas B, sama kelas C. Contohnya pun ada ya, kalian tinggal baca. Kira-kira ada enggak yang mau ditanyakan di situ? Minimal kalian pernah, atau ini sudah dibahas tadi kelas 10? Catatannya kalian yang kalian catat itu sudah kalian pelajari juga kan di kelas 10? Catat di kelas 10? Hah? Kan tinggal kalian jawab iya apa tidak. Tidak. Halo, ini suaranya loh diaktifin.
Apa Pak tadi Pak? Baru ini. Ais. Itu catatannya kalian ini itu pernah lagi sudah pernah dicatat di kelas 10 atau baru kalian catat sekarang? Maksudnya bahannya. Kita catat. Bahannya baru didapat atau sudah pernah lagi didapat di kelas 10? Kimia kita pernah belajar ini sih Pak, tapi benar aja Pak. enggak semuanya. Maksudnya kan kalian belajar K3LH kan? Iya Pak. Iya tapi Ini materi yang saya share ini itu kalian sudah pernah catat lagi di kelas 10 atau Belum, ini Pak. Baru ini. belum Pak. belum kan? Ya, Pak, baru ini. Oh, baru kali ini ya. Jadi ya itu tadi Ya, Pak. minimal menambah catatannya kalian ya. Minimal kalian tahu oh ternyata ke bahan-bahan yang ada di area pertambangan itu ada yang mudah terbakar, ada yang mudah meledak, ada yang beracun, korosif dan sebagainya. Pak, pertanyaan saya, Pak. Siapa ini? Iya, Pak. Lelia. Oh ya, silahkan Lelia. Itu tadi sudah, Pak, saya di kolom chatnya itu. Kenapa Lia? Di kolom chatnya ada saya chat pertanyaannya, Pak. Oh ya. Bagus Lia. Coba saya lihat ya. Mantap bercanda jangan di bawah hati. Ini Lelia. Pak, maksudnya kecepatan naiknya tekanan itu kayak mana Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau hubungannya ke mudah meledak, begini. Bahan itu akan meledak ketika apa yang meningkat. Suatu bahan itu akan meledak